Setiap pagi, sebelum matahari naik sempurna, ada seorang guru yang sudah bangun lebih dulu dari harapan murid-muridnya. Ia tidak membawa kekayaan, hanya membawa doa. Di jalan tanah yang masih basah oleh embun, ia melangkah pelan sambil berkata dalam hati, "Semoga hari ini ada satu hati kecil yang lebih berani, lebih percaya diri, lebih bahagia." Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah perjalanan seorang guru yang mungkin tak pernah terkenal, tapi selalu berarti. Di sebuah desa yang sepi, hanya diiringi suara ayam dan angin pagi, berdirilah sebuah sekolah TK kecil. Catnya mulai memudar, pagar kayunya tak lagi baru, namun setiap sudutnya punya cerita. Seperti biasa, guru itu datang paling awal. Ia membuka pintu kelas dengan hati yang sama seperti orang membuka pintu masa depan. Perlahan ia mengatur meja-meja kecil, memastikan setiap kursi tidak goyah, menyiapkan papan tulis yang besok dan besok lagi akan penuh coretan huruf balita. Ia tidak melihat kelas itu sebagai bangunan sederhana. Baginya, itu adalah tempat di mana anak-anak belajar percaya bahwa dunia ini aman. Tempat di mana mereka pertama kali mengenal teman, mengenal berbagi, dan mengenal kesalahan sebagai sesuatu yang bisa diperbaiki. Dan setiap kali ia menata kelas, ia selalu berbisik pelan. "Ya Allah, semoga hari ini ada tawa yang tumbuh. Semoga ada mata kecil yang berani menatap masa depannya sendiri." Karena bagi guru itu, sekolah di desa bukanlah kekurangan, tapi ketulusan yang Allah titipkan di tempat yang paling tenang. Satu persatu, langkah kecil mulai berdatangan. Ada yang berlari sambil tertawa, ada yang digandeng ibunya, ada yang masih mengantuk, dan ada pula yang datang sambil menangis. Namun setiap anak yang tiba, selalu disambut dengan senyum yang sama. Guru itu merendahkan tubuhnya agar sejajar dengan mata mereka. Ia tahu, anak kecil tidak butuh nasihat panjang, mereka hanya butuh seseorang yang mau melihat mereka. Kadang ada anak yang rewel, kadang ada yang pendiam. Tapi guru itu tidak marah. Ia tahu, di usia sekecil itu, anak-anak bukan sedang melawan. Mereka hanya sedang mencari cara untuk dikenal, diterima, dan dipahami. Pelan-pelan ia mengajak mereka berbaris, membaca doa bersama, lalu mengulang hafalan surat pendek. Dan ketika suara kecil itu bergema, meski tercekat dan belum fasih, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Seolah-olah setiap huruf yang diucapkan anak-anak itu naik ke langit sebagai doa yang polos, doa yang lebih murni dari apapun. "Inilah alasan aku tetap bertahan," gumamnya dalam hati. Karena suara kecil ini adalah pengingat bahwa kebaikan masih tumbuh, meski di tempat yang paling sederhana. Hampir setiap hari, ada saja anak yang datang mendekat sambil menarik ujung baju gurunya. Mereka tidak banyak bicara, hanya ingin diperhatikan. Kadang menunjukkan gambar yang tidak jelas bentuknya, kadang mengadu karena temannya mengambil pensil. Guru itu selalu jongkok, menatap mereka dengan penuh kesabaran. Di balik senyumnya, terkadang ada letih yang tidak pernah ia ceritakan. Tapi ia tahu, tugasnya bukan hanya mengajar, melainkan menjaga perasaan kecil yang masih rapuh. Ada satu momen yang selalu teringat. Seorang anak pemalu menyerahkan kertas kecil bertuliskan huruf-huruf tidak beraturan. "Bu, ini buat ibu. Soalnya ibu baik." Kertas itu sederhana. Namun bagi sang guru, itu adalah penghargaan yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh gaji berapapun. Ia menarik napas, menahan haru yang hampir jatuh. Andai saja anak-anak tahu, merekalah alasan aku kuat. Mereka yang membuat aku tetap datang setiap pagi, meski kadang lelah, meski kadang merasa sendiri. Di desa ini,
guru bukan hanya pengajar. Ia adalah pengganti orang tua untuk beberapa jam. Dan ia melakukannya dengan seluruh hatinya. Ketika hari berakhir dan anak-anak pulang dengan membawa tawa, sang guru tetap tinggal sebentar di kelas yang mulai sepi. Ia menyapu, merapikan mainan, dan menutup jendela. Namun ada satu hal yang selalu ia lakukan sebelum pulang. Ia berdiri di tengah kelas, mengangkat wajahnya, dan berdoa. Ya Allah, kuatkan langkah kecil mereka. Jadikan mereka anak yang baik, anak yang jujur, anak yang bahagia. Dan, kuatkan aku, agar bisa terus menjadi bagian kecil dari masa depan mereka. Ia tahu dirinya bukan pahlawan. Ia hanya seseorang yang mencoba membuat hidup anak-anak itu sedikit lebih indah setiap hari. Tapi bagi banyak anak, gurulah yang membuat sekolah terasa rumah. Gurulah yang menyalakan cahaya pertama dalam hidup mereka. Dan saat ia menutup pintu sekolah, dengan mata yang sedikit berkaca, ia berbisik. Semoga esok, ada tawa baru yang tumbuh, dan semoga aku masih diberi kesempatan untuk mendidik dengan cinta.